Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faqala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taraktum fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima, kataballah wa sunnata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rekan-rekan saga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, ucapan syukur yang tak terhingga kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita senantiasa dapat meningkatkan ibadah, meningkatkan takwa kepadanya, dan insya Allah nikmat akan ditambahkan kepada kita semuanya. Salawat dan taslim kita aturkan kepada baginda Rasulullah SAW sebagai suri tauladan, contoh pada baginda Rasulullah SAW, sehingga dapat memberikan keselamatan dunia dan keselamatan di akhirat. Ketika Ali bin Abi Thalib berpesan kepada anaknya Hasan dan Husain, dalam terjemahannya demikian, Ali bin Abi Thalib mengatakan bahwa hidupkanlah hatimu dengan menerima nasihat. Ketika kita mampu membuka diri, mampu menerima masukan-masukan dari teman kita, sahabat kita, dari manapun mereka, dari kasta apapun mereka, dari level manapun mereka berada, ketika mengandung nasihat kebajikan, maka kita wajib untuk mendengarkan dan menerimanya. Allah Subhanahu wa taala telah menyampaikan di dalam surat Al-Asr, Allah mengatakan wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Saling nasihat menasihati tentang kebenaran dan saling menasihati tentang kesabaran. Dua konteks ini kita berpegang teguh bahwa dimanapun kita berada, kita memberikan nasihat kepada saudara kita ketika menyimpan dari agama. Baik dia minta maupun dia tidak minta, kita memberikan nasihat. Tapi dalam tanda kutip bahwa kita harus melihat sikonnya, melihat kondisi kapan kita bisa memberikan nasihat. Wa tawasaw bil haqq, saling mengingatkan tentang kebenaran. Sekecil apapun ucapan dari teman kita, ketika mengandung kebenaran, maka kita ambil. Itu menjadi mutiara dalam hidup kita. Begitupun dalam kesabaran, ketika disampaikan kepada kita, ketika kita mengalami musibah, ada nasihat-nasihat tentang kesabaran, maka kita harus bersabar. Karena di dalam hidup ini pasti ada ujian, maka kita harus bersabar. Nah, ini rekan-rekan saga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kata bin Abi Thalib kepada anaknya bahwa padamkanlah hawa nafsumu dengan hidayah. Bagaimana bisa memadamkan hawa nafsu? Pada prinsipnya hawa nafsu bersumber dari sesuatu yang buruk. Ketika hawa nafsu bersumber sesuatu yang buruk, maka kita harus padamkan. Bagaimana caranya? Pesan baginda Rasul bahwa
hanya dua metode yang kita mampu meredamkan nafsu. Nafsu yang mengiring kita jalan kesesatan. Rasulullah SAW mengatakan bahwa taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima, kitab Allah wa sunnati Rasulullah SAW. Jadi untuk meredam nafsu, keinginan-keinginan yang tak terbendung, keinginan-keinginan yang meluap-luap, dapat diredam ketika kita berpegang pada keduanya, yaitu Al-Quran dan Sunnah baginda Rasulullah SAW. Kita senantiasa dituntut untuk berpegang teguh pada Al-Quran, yakni membaca Al-Quran. Bagaimana mungkin kita bisa memahami ayat-ayat Al-Quran tanpa kita membacanya? Paling tidak dalam sehari kita bisa membaca 1 atau 2 ayat. Jangan sampai dalam keseharian kita tidak pernah membaca Al-Quran. Maka alhamdulillah dengan konsep sholat sudah terwakili, ada bacaan-bacaan Al-Quran di dalamnya. Tapi kita tambahkan di luar sholat, kita membaca Al-Quran, karena Al-Quran adalah pedoman hidup kita. Ingin selamat, maka Al-Quran dijadikan sebagai pedoman. Begitupun hadis baginda Rasulullah SAW, ketika solusi sulit untuk dipecahkan di dalam Al-Quran perlu penafsiran, maka kita kembali kepada hadis baginda Rasulullah, karena Rasulullah adalah orang yang pertama yang menafsirkan Al-Quran, memberikan penjelasan. Wa aqimus shalah, kata Allah, dirikan sholat. Bagaimana cara mendirikan sholat? Hanya didapatkan tata caranya di dalam hadis baginda Rasulullah SAW. Rekan-rekan saga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga kata Ali bin Abi Thalib, yakni mengingat kematian. Nah, ini dijelaskan di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 78. Aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi buruji musyayyada. Di mana saja Anda berada, bahkan berlari dari kematian, maka kematian pasti akan menghampiri kita. Bahkan ulama memberikan penjelasan bahwa setiap hari kematian ini malaikat maut itu mengintai kita. Karena rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah, maka bisa ditunda kematian tersebut. Nah, ini rekan-rekan saga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kita berpikir bahwa seringkali kita mendengar bahasa-bahasa di kalangan sahabat kita, katanya orang yang baik cepat meninggal, orang yang jahat umurnya panjang. Ini pernyataan yang keliru. Sudah banyak membuktikan bahwa orang jahat juga cepat meninggal, orang baik pun demikian, meninggal juga. Jadi kematian ada merupakan rahasia Allah Subhanahu wa taala, supaya apa? Kita mempersiapkan diri. Kita mendengarkan kabar yang menyedihkan. Di tahun 2020 kurang lebih 300 ulama yang meninggal dunia. Di bulan Januari 2021 itu kurang lebih 13 ulama yang meninggal dunia. Ini menggambarkan bahwa kematian akan datang dimanapun kita berada. Kita akan bersembunyi lari kepadanya, pasti akan datang kematian. Kematian ada sesuatu yang pasti, maka kepastian kita jangan ragukan. Apa yang kita lakukan? Mempersiapkan bekal untuk kematian. Ya, rekan-rekan saga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, kata Ali bin Abi Thalib bahwa ia berpesan kepada anaknya, bencana yang dialami oleh manusia di muka bumi ini diakibatkan tangan-tangan manusia itu sendiri. Betapa tidak, desain Allah tentang bumi ini
sangat luar biasa. Tetapi tangan-tangan manusia yang tidak bertanggung jawab, yang tidak memiliki pengetahuan, sengaja merusak alam ini. Dijelaskan di dalam Al-Quran bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan dhahara fasada fil bahri wal bahri bima kasabat aydin nas. Kerusakan di darat dan di lautan diakibatkan tangan-tangan manusia, perbuatan-perbuatan manusia itu sendiri. Kenapa banjir terjadi? Karena hutan mulai gundul, pepohonan mulai hilang, hutan dibakar. Apa yang terjadi? Banjir. Oleh karenanya kita dituntut sebagai khalifatul fil ard bagaimana mensejahterakan, menjaga alam ini supaya kita dapat hidup menjadi tenang, kita dapat bersatu dengan alam. Kita tidak boleh terpisah dengan alam. Kita harus menjaga alam sehingga alam pun menjaga kita. Karena kenapa? Alam ini adalah makhluk Allah yang senantiasa pun juga bertasbih di setiap saat. Pepohonan bertasbih pada Tuhannya, gunung, laut dan sebagainya semua bertasbih. Karena mereka juga adalah makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kita jangan merusak alam. Rekan-rekan saga yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ini pernyataan Ali bin Abi Thalib kepada anaknya bahwa supaya kita hidup menjadi khalifatul fil ard, dapat hidup bahagia di muka bumi ini, dan insya Allah akan diantar kepada kebahagiaan di akhirat, maka kita harus menggunakan konsep yang diterapkan oleh Ali bin Abi Thalib kepada anaknya. Yang pertama, kita harus dapat menerima nasihat. Kalau nasihat tidak ada, kita mencari. Salah satu nasihat yang terbaik adalah agama, nasihat agama. Kita selalu mendengarkan ceramah-ceramah, kita selalu membaca Al-Quran dan sebagainya. Itu ada bagian nasihat-nasihat. Yang kedua, kita padamkan hawa nafsu kita, kita redam, kita biasakan diri kita untuk membaca Al-Quran, membaca tuntunan Allah subhanahu wa ta'ala sebagai pedoman. Yang ketiga, agar terhindar bencana, maka kita harus menjaga kedua tangan kita, kemampuan kita. Kita harus menjaga alam ini, karena alam juga adalah makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tidak terpisahkan antara manusia dengan alam. Yang keempat, ya, ini kematian. Ya, kematian jangan sampai kematian ini terjadi, datang kepada kita, kita abaikan. Nah, ini kita abaikan kematian, kita ingkari, padahal kematian sesuatu yang pasti. Al-mautum babun wa kullu nasin yudakhil. Kematian adalah sebuah pintu dan semua manusia akan memasuki pintu tersebut. Bukan kita harus lari dari kematian, tapi kita harus persiapkan kematian itu. Karena kematian adalah sesuatu yang pasti. Rekan-rekan saga yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, masih banyak lagi uraian pernyataan-pernyataan Ali bin Abi Thalib. Insya Allah kita akan lanjut pertemuan-pertemuan berikutnya. Mari kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan kita diberikan umur panjang, amalan-amalan yang kita lakukan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan kita semua memohon mudah-mudahan COVID-19 pada hari ini insya Allah cepat berlalu. Allah akan cabut bencana hal tersebut sehingga kita bisa beraktivitas sebagaimana biasanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa afiyatan fil jasadina wa siyadatan fi ilmin wa barakatan firsin wa taubatan qabla maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Rabbana taqabbal du'ana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhir kalam. Innallahil musta'an wal itiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.